Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman kegelapan di Eropa itu luar biasa ya, dengan gereja yang mendominasi kekuatan politik, mengintimidasi. Dari situlah malah lahir untuk menengahi nih, biar antara gereja dengan para filosof, para pemikir itu bagaimana. Lahirlah sekulerisme. Apa itu? Pemisahan kekuasaan gereja, udahlah di dalam gereja aja. Nah, para filosof kekuasaannya ngurusin dunia. Jadi barulah pemisahan antara dunia dan agama. Fasuluddin ya sekulerisme itu. Sehingga Islam itu nggak boleh mengambil konsep sekulerisme. Kenapa? Karena itu lahir dari pemikiran barat, jalan tengah namanya. Jalan tengah untuk mendamaikan antara gereja dengan para filosof. Nah, Islam akidahnya bukan sekulerisme, bukan Fasluddin anil hayah, tapi akidah Islam. Ya, dari akidah Islam itu semua konsep berpikir dalam mengistihad atau mengistinbat hukum dari sumbernya itu Al-Quran dan Sunnah itu sama saja. Siapapun yang mengistihadi atau mengistimbati atau menukilnya itu sebuah pemikiran Islam. Ya, kalau landasannya bukan itu, kalau kita berpikir dengan landasannya konsep kapitalis yaitu Fasluddin al-Hayah, maka itu bukan pemikiran Islam. Meskipun orangnya Islam, ketika dia mengambil sebuah hukum yang lahir dari landasan sekulerisme, maka itu bukan pemikiran Islam, dan itu pasti akan sesat, akan salah. Kalau ada pertanyaan langsung aja biar komunikatif. Ya, lanjut. Wa fikrul arabi qoblal islami laisa fikron islamiyan. Dan pemikiran Arab sebelum Islam laisa fikron, bukanlah sebuah pemikiran islamiyan, pemikiran Islam. Jadi pemikiran Islam sebelum Arab itu kan ada pemikiran-pemikiran ya dulu Yahudi mungkin ya, atau Nasrani yang terinspirasi dengan konsep-konsep teologi Yahudi dan Nasrani, maka itu bukan pemikiran Islam. Meskipun ada dalam kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab itu juga bukan sebuah pemikiran Islam. Karena datangnya Islam itu menghapus semua ajaran-ajaran yang sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah itu, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadai minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ya, jadi wa fikrul arab qabla al-islam laisa fikran islamiyyan. Lidzalika kana minad diqqati wa min tasmiyati syai' bil islam alladhi yadullu alaihi tamaman duna ziyadatin au naqsin ya. Jadi pemikiran Arab bukan pemikiran Islam yang sebelum Islam itu ya. Oleh karena itu pemikiran Islam dari sebuah nama dan kedalamannya dinamain sebuah pemikiran itu adalah yang menunjukkan sebuah kesempurnaan ya, dulu alaihi tamaman duna ziyadatin au naqsin, yang tidak ada penambahan dan pengurangan. Udah sempurna pemikiran Islam itu ya. Sehingga pemikiran-pemikiran sebelum Arab itu juga bukan sebuah pemikiran Islam ya, kecuali ya, disyariatkan ada milah-milah sebelum Islam ya, milahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Ismail, ketika disyariatkan oleh Islam maka itu menjadi syariat Islam. Kalau tidak, maka itu bukan sebuah syariat Islam.
Karena ada juga yang menjadikan dalil milah-milah nabi-nabi yang dulu menjadi dasar hukum. Itu tidak ada. Itu sepakat seluruh ulama mazhab. Ayyuqala lil fikri alladzi mansyahu al-islam al-fikrul islam. Jadi dikatakan bagi pemikiran Islam alladzi mansya'ahu al-islam al-fikrul, yang sumbernya Islam itu dinamakan sebuah pemikiran Islam. Kalau sumbernya bukan dari Islam, ya, baik itu milah-milah sebelum Islam, itu bukan pemikiran Islam. Apalagi konsep barat yang jauh dari Islam, maka itu bukan pemikiran Islam. Aqulu dzalika ana adraka as-silatal wathiqata. Aqulu, saya katakan dzalika, yang demikian itu, kata Syekh Muhammad Husain Abdullah, ya, pengarang kitab ini. Ana adraka as-silatal wathiqata bainal arabi wal islami. Ya, saya melihat as-silatal wathiqata, hubungan yang kuat, bainal arabi wal islam, antara Arab dan Islam, wa bainal lughatil arabiyyati wal islami, dan antara bahasa Arab dengan Islam. Jadi pengarang kitab ini mengatakan, saya melihat ada potensi kuat antara Arab, kearaban dengan Islam, dan bahasa Arab dengan Islam. Qala dawuh, berfirman sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, huwa dia alladzi ba'atha, dia Allah alladzi yang ba'atha, yang ngutus sapa Allah. Ulangi. Huwa dia Allah alladzi yang ba'atha, ngutus sapa alladzi sapa Allah fil ummiyina, kepada kaum ummi, pada kaum yang tidak bisa bahasa menulis, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, dari kaum mereka. Jadi landasannya ini, Syekh Muhammad Husain Abdullah mengatakan ada potensi kuat antara kearaban dengan Islam dan bahasa Arab dengan Islam dari firman ini. Karena Kanjeng Nabi dari Arab, ya kan. Allah mengutus Nabi Muhammad pada kaumnya, ya, rasulan minhum, dari kaumnya, itu orang mana kaumnya? Orang Arab. Wa qala ta'ala, dan firman Allah anil Quran, dari Al-Quran, wa hadza, dan ini Al-Quran ini lisanun arabiyyun mubinun, ya, bahasa Arab yang terang. Al-Quran itu bahasa Arab, ya. Jadi untuk memahaminya harus bisa bahasa Arab. Iya. Nah, makanya untuk menghancurkan Islam itu diputus elemen untuk bisa memahami Islam itu diputus. Apa itu? Jangan bisa bahasa Arab. Jangan sampai. Iya. Kenapa? Kalau sampai bisa bahasa Arab, Islam maju. Nanti banyak pemikir-pemikir Islam yang lahir, ya, dan umatnya akan maju. Akan banyak melakukan berpikir, dan ini akan menjadi maju. Ya, karena majunya umat itu, dalam kitab Nidhamul Islam tuh, yanhadu al-insanu bima indahu fikrun. Jadi bangkitnya manusia itu apa yang ada pada pemikirannya, gitu. Ya. Jadi kalau pengen bangkit, Barat itu bangkit ketika filosof-filosof dikasih ruang, ya, dengan Fasluddin Anil Hayah itu juga filosof itu semakin diberi kehidupan yang beri panggung untuk tampil di tengah-tengah masyarakat dan mengatur negara para filosof. Dan itulah baru bangkitan
Eropa, kebangkitan industri ya, industrialisasi di Eropa itu. Ya, dari cara berpikir. Cuman landasan sekulerisme itu bangkitnya tidak hakiki, nanti dijelaskan juga. Islam itu baru landasan akidah Islam itulah yang bangkitnya yang bangkit hakiki. Jadi kapitalisme sekarang bangkit itu semu. Kenapa semu? Karena kebangkitan yang palsu. Ya. Sejahteranya itu bagi kapitalnya aja, bagi konglomeratnya aja. Rakyatnya di Amerika itu miskin-miskin. Makanya mereka itu rakyat di negara-negara Eropa itu disubsidi. Sebenarnya miskin sekali. Duitnya banyak kalau dikerupiahkan. Tapi biaya hidup sana juga tinggi juga, ya. Jadi miskin, makanya semuanya ditanggung negara di sana. Sekolah juga gratis. Kenapa? Karena rakyatnya sebenarnya miskin. Yang kaya itu konglomerat kapitalnya yang memberikan uang ke negara dengan pajak. Nah, dari uang pajak ini baru mensubsidi masyarakat umum. Dalam Islam tidak seperti itu. Nah, inilah kebangkitan yang palsu. Ya, kesejahteraan yang palsu. Ya, ketika negaranya nggak bisa, itu banyak sekali gelandangan di Amerika itu. Kalau Islam bukan dari pajak, ya. Penghasilan negara itu dalam negara Islam itu bukan dari pajak. Dari mana? Dari sumber daya alam. Kenapa? Karena sumber daya alam itu dalam sistem konsep Islam itu dikelola oleh negara, oleh masyarakat dan oleh negara. Yang hasilnya sumber daya alam itu gas, minyak, itu emas itu akan didistribusikan untuk rakyat. Jadi nggak ada pajak, nggak ada pajak. Pajak itu hanya kondisional luar biasa ketika negara pailit sekali dan berbahaya baru diambilin pajak. Dalam kapitalis, pajak itu sumber utama. Dari mana pajaknya? Dari konglomerat yang ngelola sumber daya alam. Kebalik ya, yang ngelolanya konglomerat, nanti diambil pajaknya buat negara. Dalam sistem Islam, yang ngelolanya negara, masyarakat. Emas itu untuk negara emasnya. Gas itu untuk negara dikelola, nggak boleh. Karena nanti dalam sistem ekonomi Islam itu ada al-mulkiyah, kepemilikan. Nanti ada dibagi tiga, ada kepemilikan individu, kepemilikan masyarakat, dan kepemilikan negara. Gas, minyak, kata Rasulullah, al-muslimuna syuraka'u bisalasin. Ya, kaum muslim itu berserikat dengan tiga hal, al-kala'u wal ma'u wan nar. Al-kala'u yaitu padang rumput, hutan, wal mau air, wanar dan api. Api itu ya sumber gas segala macam. Itu berserikat sehingga tidak boleh la yumna, tidak boleh dicegah ya. Masyarakat itu kaum muslimin itu untuk memanfaatkan tiga hal tadi. Air itu nggak boleh dicegah. Oleh karena itu nggak boleh ada individu yang menguasai air. Tidak boleh ada individu yang menguasai gas, emas, nikel, ya, batu bara, nggak boleh. Kenapa? Karena kaum muslimin itu manusia itu berserikat, tidak bisa dipisahkan dengan semuanya itu, dan harus dikelola oleh masyarakat, oleh negara, yang nanti hasilnya distribusikan ke negara. Itu persis dengan UUD 45 pasal 33. Ya. Apa bunyinya? Sumber daya alam itu dikelola negara dan didistribusikan oleh kepada masyarakat. Ya harusnya diambil alih oleh negara. Kalau sesuai dengan UUD 45 dalam sistem ekonomi Islam gitu. Iya. Ya. Ya, kembali lagi kepada pemikiran Islam ya. Jadi pemikiran Islam itu banyak. Ada konsep ekonominya, ada sosialnya, ada politiknya, segala macam komplit. Nah, ini kalau pemikiran Islam maju, maka Islam akan maju. Jadi al-insanu yanhadu al-insanu bima indahu fikrun.
anil hayati wal kauni, yang berkaitan dengan sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan. Itu dikaitkan dengan sebelum kehidupan Allah, sesudah kehidupan itu akhirat. Maksudnya bangkitnya manusia itu ketika berpikir sesuai dengan landasan dasarnya akidah Islam, yaitu yang dikaitkan dengan sebelum alam semesta yaitu Allah, dan sesudah alam semesta yaitu alam akhir, alam akhirat. Itu di dalam kitab Nizamul Islam ya, jelas. Kembali wa hadza lisanun arabiyyun mubin wa qala ta'ala fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu la'allahum, agar mereka yatadzakkarun, mendapatkan pelajaran. Ya kalau Al-Qur'annya ngerti, Al-Qur'an itu menjadi pelajaran. Kalau nggak ngerti, nggak jadi pelajaran Al-Qur'an itu. Ya. Itu kata Al-Qur'annya nih. Wa adraka annahu la yumkinu fahmun nususi. Wa adraka dan saya melihat, kata Syekh Muhammad Hussein Abdullah, annahu la yumkinu, demikian la yumkin, tidak mungkin, fahmun nususi, memahami nas Al-Qur'an, nas Al-Qur'an, min Qur'anin wa sunnatin, dari Qur'an dan sunnah, fahman sahihan wa daqiqan illa bilughatil arabiyyati, fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar, wa daqiqan, dan dalam, illa bilughatil arabiyyati, kecuali dengan bahasa Arab. Wala yumkinu al-istihadu, dan tidak mungkin al-istihadu, beristihad, wa huwa, dan istihad, al-istimbatu, yaitu mengistimbat, menggali, al-istimbatul ahkami, menggali hukum-hukum asy-syar'iyyati, hukum syariat, illa bilughatil arabiyyah, kecuali dengan bahasa Arab. Gitu. Jadi kata Syekh Muhammad Hussein Abdullah mengatakan bahwasanya saya melihat tidak mungkin memahami nas-nas dari Quran dan sunnah dengan pemahaman yang sahih dan dalam kecuali dengan bahasa Arab, dan tidak mungkin beristihad, yaitu mengistimbat hukum-hukum syariat, kecuali dengan bahasa Arab. Sehingga Turki dulu, sistem khilafah terakhir, khilafah Utsmaniyah tahun 1924, ketika runtuh, dihapus, diganti dengan negara sekuler, Turki sekuler. Itu pertama yang dilakukan oleh Kemal Atatürk, itu pelajaran agama di sekolah dihapus. Nggak boleh ada yang belajar bahasa Arab, nggak boleh ada yang ngomong bahasa Arab, nggak boleh ada yang baca Al-Quran pakai bahasa Arab, nggak boleh adzan pakai bahasa Arab. Kenapa? Ya ini bahasa itu nanti akan paham ajaran Islam. Kalau paham ajaran Islam, mereka ketika diatur dengan bukan Islam akan berontak. Ya gitu ya. Fattaqatul arabiyyatu al-arabu wa lughatuhum wal islamu sinwanun mutalazimani. Maka potensi Arab dan bahasa Arabnya dan Islam itu adalah sinwanun mutalazimani, dua kesatuan yang nggak bisa dipisahkan lah, gitu. Islam dengan bahasa Arab tuh nggak boleh dipisahkan. Makanya pesantren itu kan wajib belajar bahasa Arab ya, wajib ya. Kita sayang nggak belajar bahasa Arab ya. Ya mudah-mudahan belajar dikit-dikit lah. Saya juga lagi belajar ini kan. Itu dengan bahasa Arab. Harus memasyarakatkan bahasa Arab kalau pengen bangkit nih Islam. Kemudian di pesantren itu terlalu ngejelimet, bukan terlalu ngejelimet ya, terlalu lama belajar bahasa Arabnya. Ya, lamanya banyakan
menghafal rumus-rumusnya. Banyak bahas rumusnya, ngapalin rumusnya, nadom-nadomnya, tapi melewati dikit pembahasan penjelasannya itu. Sehingga ngapalin alfiahnya 3 tahun. Gimana mau belajar penjelasan alfiah, ya kan? Sebenarnya sih ya nggak usah hafal, tapi poin-poinnya aja yang dipakai, yang penting-pentingnya. Ya bagi yang punya keluangan dan itu bolehlah. Alfiah itu kan bagi orang yang pengen ahli sekali logat bahasa Arab. Ya, jangan sampai kemudian belajar alfiah terus sampai lupa belajar fikih, usul fikihnya itu. Jadi mungkin di pesantren diperingkas belajar bahasa Arabnya langsung, kemudian sambil bahasa Arab diperdalamnya, terus langsung ke konsep pemikiran Islam, belajar fikihnya, usul fikihnya gitu. Biar cepat. Karena saya juga di pesantren terlalu lama menghafal itu. Praktek baca kitabnya kurang itunya. Ya. Ilmu alatnya jago, baca kitabnya susah juga. Iya. Ya ada 3 unsur sih pengen bisa bahasa Arab. Nahwunya, nyusun kalimatnya, kemudian sorobnya, dan lugotnya, artinya. Ada 3 aja. 3 aja udah cukup. Ya emang 3 sih emang. Ya, nahwu, sorobnya, gramatikal katanya, akar katanya, kemudian artinya, lugotnya. Ya logat sih bisa lihat komus. Saya juga kalau itu saya lihat komus. Ya para kiai juga kalau terjemahannya nggak ketemu lihat komus. Jadi komus, tapi harus punya rumusnya. Apa itu? Nahwunya. Punya rumusnya untuk nyusun kalimatnya, mana subjek, mana objeknya gitu kan. Mana fiil fa'ilnya, mana mubtada khobarnya, naat apa badal apa gitu kan di nahwunya. Ya. Tapi ya sebenarnya itu sambil jalan aja saya juga belajar sama ya untuk menentukan ini mana failnya ya. Itu juga ya sama, saya juga masih nerka-nerka, oh ini failnya, oh ini khobarnya, oh ini mubtadanya, khobarnya kok di depan karena ada juga kan ya, khobar muqaddam, mubtada muakhar ya. Ya itulah bahasa Arab tidak akan memahami nas Al-Quran dengan benar kalau bahasa Arabnya nggak mampu untuk menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan hadis, apalagi mengistimbat hadis dan Quran. Itu ya perlu tadi ilmu alat tadi, balagohnya, usul fikihnya dan yang lain-lain. Dan harus ada mustahid yang lahir gitu. Ya kita memuqallid aja. Harus ada mustahid. Kalau makanya kemunduran kaum muslimin adalah ketika tidak ada mustahid. Ya sekarang itu sulit sekali kan. Mencari ketika ada fakta yang baru, kemudian cari hukumnya, itu ada yang mampu, kadang masyarakat masih belum percaya itu bener nggak itu ijtihadnya. Ya itulah ya, karena keraguannya itu ya di alam kondisi seperti ini ya, sistem kehidupan yang seperti inilah. Jadi ulama yang alim juga tidak dipercaya gitu ijtihadnya. Ya orang lebih percaya itu. Ya. Islam. Ya filsafat ya. Percaya. Iya. Ya kelihatannya bener karena filsafat itu kan pakai logika mantik ya, pakai premis-premis yang seolah-olah nanti konklusinya itu bener gitu.
Ya, padahal premis-premis mayor minornya itu kan belum tentu benar. Kalau premisnya salah, konklusinya kan jadi salah kan? Ya, makanya jangan dipercaya karena bisa jadi premisnya salah itu. Rocky Gerung. Jangan dijadikan apa landasan apa. Kita lihat gini Pak Ustaz. Pemikir-pemikir Islam di Indonesia di kita gitu kan, mereka ya dianggap biasa, tapi ketika yang ngomong itu kayak udah Rocky Gerung segala macam itu orang kayak langsung wow gitu kan gitu. Padahal kalau lihat di kita juga kan pemikir Islam itu ya banyak gitu kan, kalau emang mau dibuat ya, seperti Rocky Gerung, cuma kita kayak orang nggak percaya diri, nggak keluar gitu kan gitu. Akhirnya orang Islam lebih cenderung ke pemikiran yang kayak gitu gitu. Terus ditambah lagi media kan, media ya kalau berbicaranya politik ya senang dia kan, tapi berbicaranya basic pemikiran keagamaan itu ya dia biasa-biasa aja gitu, malah cenderung dibeturin, cari lawannya lagi gitu kan. Parah emang. Iya nggak Pak? Iya. Ini lagi ngobrol Pak ya. Iya. Ya emang pembahasan yang paling menarik ya politik. Ya, politik karena politik itu kan langsung menyentuh dengan kehidupan kita, ya kan? Bicara politik, bicara kekuasaan akan menyentuh langsung kehidupan. Kalau bicara agama, bicara akhirat, efek-efek ke kitanya dalam jangka pendek nggak ada gitu. Itu kan jangka panjang di akhirat. Tapi Islam juga menjelaskan politik gitu. Ya, ada juga. Bahkan politik Islam ya politik paling canggih sebenarnya. Ya. Dibandingkan politik-politik sekarang itu ya politik sekuler itu politik tipu menipu. Ya. Politik tipu menipu karena sistem demokrasi yang mengatakan kedaulatan di tangan rakyat itu bohong karena pencipta demokrasinya aja mengatakan itu bohong. Aristoteles bilangnya kan bohong itu. Kekuasaan tangan rakyat itu kemudian semuanya diserahkan kepada rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan itu salah. Pada pimpinan partai. Ya. Karena ternyata suara rakyat itu bisa dibeli. Gitu. Itu fakta. Siapa yang beli uang? Siapa yang punya uang? Kapital. Konglomerat yang punya uang. Sehingga dalam sistem demokrasi yang jadi penguasa sebenarnya siapa? Kapital. Kapital dititipkan kepada orang ketiga. Tim sukses. Bukan tim sukses, legislatif. Jadi legislatif itu kan biaya politiknya tinggi. Siapa yang biayain? Kalau nggak dianya sebagai konglomerat, sebagai kapital, orang lain yang nyewa dia sebagai kapital gitu. Ada juga yang dianya juga memang kapital, yang punya duitnya sendiri. Negara ini ditentukan oleh 10 orang Pak. Iya. Ke partai aja itu. Iya. Ya bohong. Kedaulatan ada tangan rakyat itu kan. Bohong. Dalam Islam itu kedaulatan ada tangan siapa? Dalam sistem politik Islam, asyadah lillah. Kedaulatan itu di tangan Allah. Karena pembuat hukum itu Allah. Dalam sistem demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat. Pembuat hukum itu diwakilin oleh wakil rakyat. Wakil rakyat itu sebenarnya wakilnya konglomerat. Nah, konglomerat itu kapital, sehingga ideologi kapitalis itu penguasanya ya sistem demokrasi itu kapital penguasanya. Di Amerika itu presiden itu rakyatnya demo, tapi ketika kapitalnya mengatakan serang Irak tuh habisin. Padahal rakyatnya menentang. Tapi yang penguasanya sebenarnya rakyat apa kapital? Kapital. Ya, jadi bohong ya. Jadi ya sistem sekuleris itu bohong. Ya makanya ada pakai Islam aja, sistem Islam udah paling hebat.
dan pernah mensejahterakan dunia selama 1300 tahun loh. Wow. Islam itu dari zamannya Nabi sampai terakhir di Turki itu 1300 tahun. Sistem kapital yang sekarang berjaya dari tahun berapa coba? Itu belum ada 100 tahun. Dari 1924 sampai sekarang itu belum ada. Ya baru 100 tahun sekarang ini. Nanti tahun depan tuh baru 100 tahun. Islam itu 1300 Tahun. ya. Jadi ya mudah-mudahan cepat hancurlah kapital ini, digantikan dengan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali ke Mau nanya Pak. Saya ini ya. tertarik dengan pemikiran-pemikiran di buku ini Pak saja. Nah ini kan harus ada semacam sebuah gerakan, semacam ada sebuah kelompok-kelompok yang menggerakkan ini Ustaz. Kelompok-kelompok pergerakan kalau di Palestina kayak Hamas lah gitu kan. Nah di Indonesia sendiri seperti ini kan tercenderung kadang ketika muncul ditandain radikal, kemudian dikonotasikan A atau B atau C. Nah, apalagi justru yang melabelinya itu kadang-kadang sesama umat Islam, sama kelompok Islam gitu. Nah ini yang Gerakannya gerakan dakwah gitu kan. iya gitu. Nah ini Awas jangan gerakan separatisme. ya, ini yang membuat kadang kita akhirnya berpikir bahwa kita ingin kembali kepada aturan keislaman dan yang lain, tapi di sisi lain kita juga akan berhadapan dengan kawan sendirilah, seperti itu saya anggap kawan sendiri. Iya. Nah ini yang akhirnya ya itu akhirnya mulai tidak percaya diri kita itu. Kemudian ditambah lagi kekuatan di luar Islam ini kuatnya ya luar biasa gitu kan. Ditambah lagi banyak hal-hal yang ditawarkan lah kayak gitu kan. Nah ini kalau kelompok-kelompok kita anak muda ini yang mungkin pemahamannya tidak jauh ke arah sana gitu kan, hanya sebatas instan dan lainnya, ini kan ya lama-lama terenggut Pak Ridwan. Iya Pak. Ya akhirnya terbawa arus dan akhirnya ya itu susah mewujudkan kebangkitan Islam yang ingin kita raih lah, kita citakan gitu. Itu adanya hanya di kampus-kampus, di pengajian-pengajian, di majelis-majelis gitu. Tapi pengamalan di luarnya yaitu kita akan berhadapan dengan kawan kita sendiri seperti itu. Nah, ini yang metode-metode ini yang mungkin harus kita mulai penetrasikan lah seperti itu. Supaya apa? Supaya ini menjadi sebuah gerakan sosial keislaman lah gitu kan. Ditambah lagi ya Islam di Asia Tenggara ini kan ya Indonesia paling besar lah, Indonesia, Malaysia dan yang lainnya seperti itu. Tapi setelah kita juga akan berhadapan dengan secara globalnya dengan Cina gitu kan, ketemu dengan kepentingan asing dan yang lainnya. Nah ini yang harus diwaspadai oleh anak muda Islam sebenarnya Mas. Jangan sampai kita terlena terbuai ya itu oleh pengangguran, pekerjaan, nanti tahun jalan pekerjaan dan yang lainnya. Akhirnya ini yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan keyakinan kita sebagai anak muda Islam sebenarnya. Makanya saya ketika berbicara mengkaji tadi yang saya sampaikan, pemikiran akidah Islam, ya arahnya ke sana Ustaz. Seperti itu. Arahnya bahwa kita terjadi pekerdilan di wilayah akidah Islam melalui sendi-sendi yang tadi itu. Sendi lah, khawatir nggak dapat kerjaan. Udahlah itu mah udah ada yang mikirin. Udah akhirnya ya ke situ-situ akhirnya ini menjadi sebuah pembenaran gitu kan. Yang akhirnya kita bukan mencari orang-orang yang masuk wilayah akidah Islam, akhirnya mencari tokoh-tokoh poros-poros yang itu sama dengan pikiran dia gitu kan, karena lah tadi itu.
Dan jangan salahkan ketika akhirnya ketika berbicara agama nggak sensitif lagi buat Islam ini. Ya. Akhirnya menjadi uslah kayak gitu kan. Uslah kayak gitu. Akhirnya apa ya? Ya jangan disalahkan kalau kemudian partai-partai Islam di Indonesia ini sampai kapanpun nggak akan menang gitu kan. Akan selalu kalah oleh partai-partai yang berhaluan ideologi Islam. Itu mungkin dari saya, Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, jadi betul kendala bagi kelompok dakwah Islam itu adalah ketika menghadapi masyarakat, ya, menghadapi masyarakat yang menolak lah istilahnya, ya, karena kelompok dakwah kan menyeru kan, mengajak kan, ud'u ila sabili rabbik, ya, mengajak kepada jalan Tuhan. Ya. Pasti di situ ada yang menerima juga ada yang menolak. Itu udah sunatullah sebenarnya. Di zaman Kanjeng Nabi yang istilahnya manusia yang paling mulia saja itu ada penolakan. Nanti di bab itu tuh ada bab muqawamatud dakwah. Nah, bab benturan dakwah. Jadi ada itu. Pasti ada benturannya di tengah-tengah masyarakat itu. Ada yang menolak, yang menerima ya ada, yang menolak, yang bahkan bukan hanya menolak tapi juga mengintimidasi kita juga, itu banyak. Itu udah sunatullah. Dan ya apa yang dipesankan oleh agama ya sabar gitu, sabar. Ya cuman begitupun kita juga harus menjaga kita juga, karena Islam juga menjaga jiwa kita, ya. Kalau itu berbahaya juga ya nggak boleh. Maksudnya ketika ada ancaman dari baik itu institusi atau apa, itu juga kita nggak boleh istilahnya sembrono gitulah, ya. Karena konsepnya dakwah itu kan bil hikmah sebenarnya, bil hikmah. Ya, para ulama juga telah membahas di Ihya Ulumuddin juga panjang lebar tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ada kelas-kelasnya, ya. Kalau kelas yang berat itu juga kalau memungkinkan itu membahayakan dia dan umatnya juga, kelompoknya juga nggak boleh face to face untuk melakukan perlawanan dengan yang menentang itu. Ya itu. Ya, intinya dakwah itu kan yang dilakukan oleh Rasulullah itu dakwah fikriyah, lamadiyah. Itu konsep dakwah Nabi itu, ya. Dakwahnya adalah fikriyah, lamadiyah. Dakwahnya itu pemikiran, bukan lamadiyah, bukan kekerasan gitu. Jadi dakwahnya itu dengan mengubah pemikirannya, pola pikirnya. Yang tadinya benci jadi senang, yang tadinya marah jadi cinta. Itu dirubah pemikirannya, ya. Kenapa dia nggak nerima? Karena dia belum tahu, kata Rasulullah, ya. Karena dia itu belum paham Islam. Kalau paham Islam dia pasti akan cinta Islam. Jadi ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu para ulama dia mengatakan hikmah itu bil akli, dengan akal, dengan berpikir, ya. Diajak berpikir sehingga dengan pemikirannya dia akan berubah. Nah, maka dakwah itu adalah dakwah kesadaran, ya. Kesadaran. Yang kesadarinya nggak sadar tentang Islam, dia akan sadar bahwa tadinya melakukan buruk, itu saat itu buruk. Dia ketika sadar bahwa itu adalah buruk, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang buruk. Di dakwah itu intinya itu adalah bil hikmah, ya, dengan pemikiran lamadiyah, bukan dengan kekerasan. Itu konsep-konsepnya aja. Ya, kalau untuk ada pertentangan, ada halangan, itu udah sunatullah pasti ada, ya, pasti ada, dan itu akan menjadi pahala bagi kita. Silakan yang lain. Tadi Dani izin bertanya, Ustaz. Ya. Banyak sekarang itu, Ustaz, di pemikiran masyarakat yang awam menimbulkan bahwasanya politik itu seakan-akan di pemikiran mereka itu seperti radikal gitu, Ustaz. Nah,
menanggulangi tersebut dan juga untuk menanggulangi tersebut itu gimana tuh Ustaz? Dengan menyampaikan kebenaran, ya, karena mereka sebenarnya belum paham tentang Islam, tentang konsep Islam, sehingga mereka mengatakan wah semua politik itu berbahaya, semua politik itu ujung-ujungnya mah kekuasaan, politik itu hanya mengejar kepentingan ego pribadi kelompoknya saja, ya, karena belum paham tentang politik Islam. Sehingga tadi dengan dakwah, ya, dengan dakwah, jadi untuk merubah masyarakat itu dengan dakwah, ya. Dakwahnya dengan apa? Dengan menyampaikan kebenaran, ya, dengan maklumat, ya. Terus saja, ya. Kita aja kalau dijejelin terus dengan sesuatu yang salah, itu akan menganggap itu tuh jadi biasa, jadi benar, padahal salah, ya. Ya, seperti imam ya di masjid saya itu ada imamnya, ketika baca qunut itu bacaan pendek panjangnya ada yang salah, dan itu nggak ada yang mengingatkan. Ya saya juga nggak sempet aja, ya, sampai seperti terbiasa, sampai saya aja seolah-olah jadi bener. Ya. Tapi kan kalau misalkan kita misalkan udah mengedukasi di masyarakat, menyampaikan politik Islam, politik ataupun politik yang benar, sedangkan di atasannya saja masih terjadi yang namanya kayak apa? Ini namanya korupsi gitu, Bos. Ataupun masih aja di atasannya juga mempermainkan hukum gitu. Mempermainkan hukum maksudnya dia tuh ya emang takut sama atasan, tapi dia nggak takut sama Tuhan gitu kan. Iya. Ya, karena yang dipakai itu adalah politik sekulerisme. Politik sekulerisme itu ada politik yang mengenyampingkan agama, ya kan? Pemisahan agama dengan negara, dengan politik. Itu sekuleris itu. Ya. Padahal Islam nggak boleh dipisahkan. Setiap perbuatan duniawi itu terikat dengan hukum Allah, hukum syariat, yang kalau melanggar dosa. Kalau mereka enggak. Oh, agama itu adanya di masjid kok. Ya, saya korupsi, ya saya kan lagi ngejalanin negara, ya kan? Jangan bicara agama, ini kan negara. Itu sekulerisme itu, ya. Konsep begitu. Ini yang berbahaya, sehingga orang yang beriman pun ya agamanya ditaruh di masjid gitu. Ketika dia berpolitik, bermuamalah, bersosial itu tidak dengan aturan Allah, sehingga nggak kenal dosa, nggak kenal apa. Itu sekuler, itu bahayanya itu, ya. Karena sistem sekulerisme, landasan sekulerisme itu lahirnya di Eropa, itu agamanya dulu Kristen. Eropa itu cocok sebenarnya. Kenapa? Karena Kristen tidak punya konsep aturan ekonomi, tidak punya konsep aturan politik, nggak punya dia. Konsep ngatur sosial, pendidikan nggak ada dalam agama Kristen itu. Sehingga ketika sistem sekulerisme, ya, itu cocok. Di Islam itu nggak cocok. Ya, ketika dagang asal aja ngurangin timbangan, ada hukumnya dalam Islam, ya kan? Berarti sebenarnya yang perlu diedukasi atasannya atau masyarakatnya awamnya ini, Ustaz? Dua-duanya, karena dakwah itu ke bawah dan ke atas. Dakwah itu kepada yang sejajar, ke bawah, dan juga kepada pemimpin. Pemimpin itu wajib didakwahi juga kalau salah. Jadi pemimpin dalam sistem Islam itu bukan kodisiyah, bukan sakral, bukan suci. Ya, kepemimpinan dalam Islam itu adalah kepemimpinan duniawiyah, yang dia bisa salah, bisa benar, sehingga harus ada kontrol. Dakwah, siapa yang mendakwahi? Para ulama, mendakwahi penguasa. Masyarakat juga boleh. Ya, Sayyidina Umar itu pernah ketika habis
khutbah tentang mahar perempuan yang boleh, kata Sayyidina Umar jangan mahal-mahal. Ada diprotes setelah turun oleh perempuan, ibu-ibu. Nah, itu untuk mendakwahi dengan mengambil surat An-Nisa ayat 20 kalau nggak salah itu ya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan ghufranaka, ghufrallah, saya ampun kepada Allah bahwa ada orang yang lebih benar daripada Umar gitu ya. Jadi dalam sistem Islam itu kepemimpinan itu bukan pemimpinan qadisiyah, bukan kepemimpinan suci, tapi bersifat duniawiyah ya, yang bisa benar dan bisa salah, sehingga harus ada kontrol, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada bab di dalam Nidhamul Hukmi fil Islam, dalam kitab sistem pemerintahan Islam itu adalah amar ma'ruf lil hukam ya, beramar ma'ruf kepada hukam, pada penguasa, itu boleh. Bahkan itu pahalanya paling besar itu ya, ngedakwahi penguasa itu paling besar, karena bahayanya karena Imam Ghazali itu bisa dibunuh. Bisa dibunuh, di penjara, setidaknya kalau itu di penjara ya. Kalau mau menuruti itu alhamdulillah, tapi konsekuensinya itu bisa di penjara atau dibunuh. Tapi pahalanya itu Sayyidus Syuhada, kata Rasulullah. Sayyidus Syuhada Hamzah wa rajulun qama inda imamu jair fa amarahu faqutiluhu. Jadi pemimpinnya syuhada itu adalah Hamzah ibn Abdul Muthalib, dan seorang laki-laki yang berdiri di depan pemimpin yang zalim, menasehatinya, kemudian dibunuh. Kalau sekarang mah dikriminalisasi. Bahasa keren. Ya Pak. Iya benar Pak. Jadi pahalanya besar ya. Ya, pemimpin itu enggak seluruhnya juga dalam sistem Islam. Ya, khalifah itu tidak suci ya, bahkan bisa diturunkan khalifah itu. Jadi jangan terlalu wah itu khalifah nantinya nggak pernah salah juga bisa, bahkan diturunkan juga bisa oleh mahkamah mudzalim. Nanti ada institusinya, mahkamah mudzalim yang bisa mencabut, memakzulkan presiden khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Masih berapa menit lagi? Ya, kalau cukup ya udah kita tutup saja dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.